Bagi kalian yang bilang nggak semua hal di dunia ini bisa dibeli sama uang, kalian bakal diketawain sama mas-mas satu ini yang umurnya baru 30-an, tapi mulai dari saham-saham besar dunia, liga olahraga, sampai bandara negara orang pun dia beli. Dan ini gue baru ngomong secuilnya banget. Mas-mas satu ini punya mimpi. Dia pengen ubah tatanan dunia yang saat ini dianggap busuk. Dia pengen bikin Arab Saudi jadi pemain besar, dan karena itulah dia punya plan gila buat ngebeli seisi dunia. Tapi terus duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dan yang paling penting, apakah kira-kira dia akan berhasil melakukan rencana gila ini? Oke gini, semuanya dimulai dari pemuda gila satu ini. Pasti kalian sering denger deh, namanya tuh MBS, Muhammad bin Salman. Biar ngerti, ayo kita flashback dikit ke belakang, ke sedikit sejarahnya Arab Saudi. Jadi guys, sama halnya kayak Wakanda yang kaya raya gara-gara punya vibranium, Arab Saudi juga punya berkah tersembunyi di negara mereka, yaitu minyak. Tapi, zaman kakek neneknya MBS, mereka tuh ya belum bisa kaya dari minyak. Kenapa? Karena dulu dunia masih suka sama batu bara. Tapi singkat cerita, dunia mulai capek sama buru-buru batu bara yang isinya suka demo minta naik gaji. Solusi mereka ya all in ke minyak. Dan dari situlah kakek-kakek dan nenek-neneknya MBS mulai mendapatkan kekayaannya. Lewat kerjasamanya bareng swasta dan pemerintahnya Amerika, Arab Saudi kemudian kembangin industri minyaknya gede-gedean. Salah satu momen dahsyatnya adalah ketika kakek neneknya MBS ini diriin sebuah perusahaan namanya Aramco. Panjangannya adalah Arab American Oil Company, yang kemudian sampai sekarang mempertahankan rekor jadi perusahaan paling profitable dalam sejarah. Semenjak itu, keluarga MBS nggak lagi dipandang cuma jadi gembala onta di padang gurun. Mereka mulai jadi keluarga paling berpengaruh di dunia dengan duit yang hampir unlimited. Tapi permasalahannya satu, semua orang juga tahu Arab Saudi ya cuma bisa bergantung sama minyak. Coba tebak, berapa persen pendapatan Arab Saudi yang datangnya dari minyak? 50. Salah, 70. masih kurang. Ya kali 90. Bener banget. Hampir 90% pendapatan Arab Saudi itu datangnya dari minyak. Tapi untung yang keluar minyak ya. Coba yang keluar dari comberan. Bener juga. Tapi, ini tuh malah yang bikin MBS khawatir. Kenapa emang? MBS yang waktu itu masih muda banget, melihat jelas ancaman besar bagi Arab Saudi. Yaitu ya ketergantungan nasibnya sama minyak. MBS mulai berambisi buat mengubah keadaan. Nah, dulu nih, si MBS cuma dikenal sebagai anak raja yang tingkahnya ingusan dan cuma hobi main game doang. Tapi semuanya berubah ketika pas umur 20-an dia mulai dipercaya sama dinasti keluarga besarnya buat mulai ngurusin hal-hal penting di pemerintahan. Nah, ternyata setelah dikasih posisi, si MBS tuh mulai kelihatan bakatnya. Ada beberapa gebrakan lah yang dia buat, sampai akhirnya di umur 29, dia dipercaya megang posisi yang lebih tinggi lagi. Lagi-lagi banyak yang ragu. Tapi, dia mulai ngebuktiin kemampuannya lagi. Dan kejutan besarnya terjadi pas dia umur 31. Dia diangkat jadi putra mahkota, yang artinya dialah yang bakal jadi penerus Raja Arab Saudi. Nah, disinilah MBS mulai nunjukin tariknya. Tapi tahu nggak, apa hal pertama kali yang dia lakuin? Gue tau. Di PS5. Iya, dia gamer sih, cuman di otaknya nggak secetek lu aja. Ya kali siapa tahu butuh kan. Nah, setelah jadi putra mahkota, MBS langsung ngambil alih duit investasi luar negerinya negara Arab Saudi, biar jadi kewenangan tunggalnya dia doang. Duit inilah yang dinamakan PIF kalau di negara Arab Saudi. Nilainya waktu itu di 2017 baru cuma 3.600 triliun rupiah. Tapi tahu nggak, duit segitu segede apa? Segede APBN kita di 2025. Setelah MBS ngamanin duit ini, dia ngelakuin sesuatu yang sangat menggemparkan dunia. Dia nyulik ratusan tokoh-tokoh politik dan pengusaha Arab Saudi termasuk saudara-saudaranya dia. Nah, terus mereka ditahan di hotel mewah Ritz-Carlton. Terus MBS bilang, ini adalah campaign anti korupsi. Tapi kenyataannya, ini adalah cara jenius MBS buat konsolidasi kekuasaan dan merampas harta orang-orang kaya ini buat ditaruh di tabungan PIF tadi. Dan disinilah MBS mulai nunjukin tariknya ke dunia. Bahwa dia bukan lagi pangeran ingusan, tapi dia punya visi misi besar yang gila. Dia mau ngubah Saudi dari negara minyak doang jadi superpower di masa depan. Dengan kekuatan politik dan finansial yang dia miliki, MBS mulai ngedeklarasiin mimpinya ini dengan nama yang seluruh dunia kenal sebagai Vision 2030.
Oke, sebenarnya apa sih isinya Vision 2030 ini? Wah, gila sih, tapi kalau dibedah mah bisa jadi video sendiri. Tapi intinya Vision 2030 ini ngebahas hal besar kayak pengembangan sektor ekonomi lain kayak industri umroh. Dari 8 juta ke 30 juta turis per tahun. Sampai hal sekecil di 2030 warga Arab Saudi itu harus lebih banyak olahraga mingguan. Dari 13% ke 40%. Gokil ya? Tapi sih intinya Vision 2030 ini mau bikin Arab Saudi nggak bergantung lagi sama minyak. Dia jadi kayak semacam bapak reformasi Arab Saudi gitu. Dan karena MBS, sektor pariwisata, teknologi, dan manufaktur bertumbuh pesat. Perempuan dibolehin nyetir lagi, dan bahkan di set target 30% angkatan kerja Arab Saudi itu udah harus perempuan. Intinya, ya kayak ngebawa Arab Saudi jadi negara yang lebih modern. Ya banyak yang skeptis juga emang sama MBS. Tapi tenang, MBS ini punya celengan ajaib, itu tadi, si PIF. Kalau kita percepat ke 2024 sekarang, celengan PIF ini nilainya udah 4 kali lipatnya APBN Indonesia. Lah, emang iya? APBN kita segitu aja masih ribut, kurang dana pendidikan, kurang dana kesehatan, gaji gua juga kurang. Gila kan emang, ada pangeran Arab, duitnya 4 kalinya APBN. Terus ngeluarin ya, kagak pakai rapat, tinggal sentil doang. Kenapa ya bang? Gua nggak lahir jadi pangeran Arab aja. Minimal Rafathar lah. Dan sekarang akhirnya kita nyampe juga di topik utama video kita. Gimana rencananya Arab Saudi ini mau beli seisi dunia? Nah, buat mulainya, ayo kita main tebak-tebakan. Coba tebak, MBS invest berapa duit ke Uber? 100 juta dolar kali? Masih kurang dikit banget itu, coba naik lagi. 500 juta dolar? Masih kurang nih ya. MBS nyuntikin dana 3,5 miliar dolar ke Uber. Itu mah bukan nyuntik, itu udah donor namanya. Tapi ini belum seberapa guys. Karena Masayoshi Son yang punya SoftBank, salah satu investment group terbesar di dunia, ternyata hampir setengahnya itu duitnya dari MBS. Makanya kalau yang SoftBank pernah investasi gila-gilaan, nggak ngotak, nggak cuma ke Uber, tapi juga ke WeWork, DoorDash, Slack, dan lainnya. Yang gila lagi, dulu MBS pernah hampir mau akuisisi Tesla. Nih, gue ulangin ya. MBS hampir pernah mau beli Teslanya Elon Musk. Cash. Tapi ya karena satu dan lain hal, akhirnya MBS cuma beli 5%-nya Tesla. Tapi kemudian karena kaya, MBS juga mulai invest di kompetitor Tesla, Lucid Motors senilai 1 miliar dolar. MBS juga beli 5% sahamnya Nintendo senilai 2,9 miliar dolar. MBS juga ada di Boeing, Bank of America, Facebook, Disney, dan seterusnya. Dan semuanya nilainya ratusan juta atau miliaran dolar. Nggak ada yang kecil. Oke, itu baru sektor teknologi. Sekarang kita pindah ke olahraga. MBS berhasil ngebawa Cristiano Ronaldo main di Arab Saudi dengan nilai ratusan juta dolar. Terus dia juga bikin turnamen tandingan golf skala dunia. Dan juga terakhir dia beli klub Liga Inggris Newcastle United sebesar 400-an juta dolar. Belum lagi plannya buat bikin Asian Games 2029 dan Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Semuanya digelontorin sama MBS sambil merem. Dan ini semua yang gue bilang baru yang ketahuan aja. Of course ada proyek-proyek mainan MBS lain kayak beli rumah dan gedung mewah di London, New York, yang nilainya bisa miliaran dolar. Terus juga sponsorin bangunan kota pintar di Mesir 10 miliar dolar. Terus beli-beliin perusahaan tambang nikel dan tembaga bareng BlackRock. Beli 150 maskapai pesawat Boeing dan Airbus punya Riyadh Air biar bisa nyaingin Emirates dan Qatar Airways. Tapi ini semua masih secuil kecil dari pengeluaran MBS karena setelah ini gue bakal cerita ujung dari mimpinya MBS sebenarnya. Inilah dia NEOM, kota futuristik mimpi basah dari sang pangeran gurun. Ini bisa dibilang salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah peradaban manusia. Mimpi MBS itu kecil sebenarnya. Dia agak iri ngelihat tetangganya Uni Emirat Arab yang nggak punya apa-apa, tapi jual mimpi doang bahwa Dubai adalah kota global. Dia udah jadi pusat finansial dan kebudayaan regional Timur Tengah. Terus ya MBS mikir, kenapa nggak Arab Saudi aja ya? Maka lahirlah NEOM ini yang akan bikin Dubai jadi kayak Bekasi. Karena NEOM ini sama sekali bukan kota biasa. Luas areanya ini 26.500 km persegi, alias 33 kalinya luas Jakarta. Budget pembangunannya 500 miliar dolar, alias 10-11 kali lipatnya budget IKN. Bentuknya juga nggak ngotak, karena NEOM ini akan jadi kota memanjang pertama di dunia, sepanjang 170 km tanpa mobil dan jalan. Di sana bakal ada Tojena, resort ski di gurun dengan salju buatan. Terus bakal ada juga Oxagon,
yaitu kota industri ngambang di laut, dan juga robot-robot yang jadi pekerja dan ada taksi terbang kemana-mana. Dan masih banyak lagi ide-ide gila MBS. Salah satunya New Muraba, yang kalian cukup lihat gambarnya aja sih. Silakan pusing sendiri, ini apa lagi coba. Ya gimana ya, gue mau ngomong si MBS ngayal tapi dia punya duit juga. Kayaknya nggak nyampe di otak gue udah. Yuk lanjut ah. Oke, ini semua bener-bener gak masuk akal. Tapi begitulah putra mahkota kita satu ini. Semua demi naikin gengsi Arab Saudi di mata dunia. Tapi apakah semua bakal kejadian? Strategi MBS ini bisa dibilang strategi high risk, high return. Kalau sampai beneran kejadian nih, gila banget. Arab Saudi nggak kebayang majunya bisa gimana. Tapi ya tentunya banyak kritikan yang terus masuk ke MBS. Plannya nggak realistis lah, dia tukang bunuhin aktivis dan jurnalis atau apa lagi. Tapi yang jelas, MBS secara perlahan udah berhasil nanam taring-taringnya ke seluruh dunia. Mau itu yang terbuka di publik atau ya yang diam-diam. Contohnya, banyak dugaan kalau banyak politikus di beberapa negara barat tuh tunduk sama MBS. Karena mereka udah dibeli sama MBS. Termasuk anaknya Donald Trump yang dikabarin dapat duit mainan ya, $2 miliar. Tapi Cina dan Rusia pun diajak main sama MBS. Bikin kakinya dia ada di mana-mana. Dan Arab Saudi tetap strategis. Diperebutkan pengaruhnya nggak lagi cuma gara-gara minyak doang. Yang pasti, jangan kaget kalau semakin banyak acara-acara hiburan, olahraga, ekonomian, politik akan diselenggarakan di Arab Saudi. Karena itulah memang rencananya sang pangeran cerdik ini. Ayo kita lihat, catur Arab Saudi. Apakah mereka berhasil membeli sisi dunia?